Hai, yuk bahas sains antariksa. Bayangkan kamu melihat masa lalu. Mungkin bisa, namun harus dengan sebuah foto. Kalau dulu kamu tidak berfoto, ya sekarang tidak akan bisa melihatnya. Tapi berbeda dengan teleskop ini. Dia bisa melihat masa lalu secara langsung detik itu juga. Inilah James Webb Space Telescope. Teleskop luar angkasa hasil kolaborasi dari lembaga antariksa Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal 18 Desember tahun 2021. Teleskop Webb bakal berfungsi untuk memahami umur dan pembentukan alam semesta, mencari tahu bintang dan galaksi pertama di alam semesta, memahami black hole, bahkan mencari tanda-tanda kehidupan lain di galaksi kita. Webb dianggap sebagai penerus dari teleskop sebelumnya, yaitu Hubble, dengan berbagai peningkatan tentunya. Yang paling penting adalah ukuran pengumpul cahaya. Ini seperti ember air, semakin besar ember, maka semakin banyak ia mengumpulkan air. Artinya, semakin besar pengumpul cahaya, maka cahaya yang dikumpulkan akan semakin banyak, dan tentunya foto yang dihasilkan pun akan semakin bagus. Dengan 18 keping cermin emas, pengumpul cahaya pada teleskop Webb lebih besar 6 kali daripada pengumpul cahaya milik teleskop Hubble. Ini artinya, teleskop Webb akan 100 kali lebih powerful daripada teleskop Hubble. Cahaya yang dikumpulkan oleh Hubble dan Webb juga berbeda. Hubble cenderung mengumpulkan cahaya tampak, ultraviolet, dan hanya sedikit inframerah. Sementara Webb lebih terfokus ke pengumpulan inframerah. Kita tahu kalau alam semesta itu terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang 13,6 miliar tahun yang lalu dan terus mengembang sampai sekarang dengan kecepatan yang terus berakselerasi. Karena mengalami akselerasi, artinya kecepatannya semakin tinggi dan semakin menjauh pula. Dan pada akhirnya, gelombang yang timbul akan mengalami redshift, yaitu pengecilan intensitas gelombang. Ini juga terjadi pada suara sirine. Ketika ambulan mendekat, dia akan terdengar mengeras, dan kalau menjauh, maka dia akan berkurang intensitasnya. Kembali ke gelombang dari alam semesta. Bayangkan, sebuah bintang yang sangat jauh di luar galaksi kita. Gelombang dari bintang itu kemungkinan sudah mengalami redshift, yaitu gelombang akan memanjang dari gelombang tampak ke rentang gelombang inframerah. Teleskop Hubble gak bisa mengamati gelombang dari bintang ini, karena inframerah bukan gelombang yang dia amati. Tapi teleskop Webb bisa, karena dia punya jangkauan gelombang inframerah yang luas. Dan ingat, kalau gelombang inframerah itu dapat menembus debu antar bintang, tidak seperti gelombang tampak. Jadi, kalau objek yang diamati tertutup oleh debu kosmik, maka objek tersebut tetap masih bisa diamati oleh teleskop Webb. Selain itu, teleskop Webb juga mampu melihat objek yang lebih tua dan melihat ke waktu lampau. Bayangkan saja, teleskop Hubble dapat melihat 400 juta tahun setelah Big Bang. Namun, teleskop Webb mampu mengamati objek 250 juta tahun setelah Big Bang. Yang artinya, Webb dapat melihat objek 150 juta tahun lebih lampau bila dibandingkan dengan Hubble. Kita tahu kalau suhu sangat sensitif jika dilihat dengan gelombang inframerah. Oleh karena itu, teleskop Webb harus tetap dingin agar tetap bisa beroperasi dengan optimal. Maka dari itu, Webb butuh suhu sekitar minus 223 derajat Celcius agar tetap menghasilkan gambar yang bagus. Dan kita semua tahu kalau bumi dan bulan bisa dibilang memantulkan panas dari cahaya matahari. Oleh karena itu, orbit dari teleskop Webb ini dibuat sangat jauh dari bumi dan bulan. Dan pada akhirnya, teleskop Webb membentuk orbit yang sangat unik dan tentunya sangat jauh dari bumi. Adanya teleskop Webb ini jadi salah satu inovasi terbesar bagi umat manusia. Oleh karena itu, pantau terus kelanjutannya. Tetap di channel ini, Antarik Sains.